Dituding tidak profesional urus gugatan ijazah palsu, Presiden oleh Yusril Iza Mahendra, Egy Sujana, tidak jadi dapat perkara. Pakar hukum tata negara ini, Yusril Iza Mahendra, menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Saya kira prediksi Yusril ini bisa dibenarkan ya. Dan sebelumnya Bambang Trimulyono mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi kalau kita lihat dari segi politis, ini pihak Jokowi yang dituntut, yang digugat, ini rusak nih namanya. Karena sejak awal kan kelihatan dia tidak ingin menunjukkan yang sebenarnya. Kalau di sisi hukum apa namanya tuh? Obstruction. Ya, obstruction. Jadi menghalangi. Saya melihatnya pencabutan itu dan lagi berjalannya sidang yang kemarin sidang pertama, lalu rencana sidang kedua hari Senin tanggal 31. Lalu ujung-ujung dicabut, ya saya nggak bisa menganalisa jauh ya. Karena mungkin yang menggugat dan yang tergugat ini kan harus dihadirkan utuh. Nah, sementara yang satu ada di penjara. Daripada nanti kalah, kan begitu. Dan kalahnya telak karena Bambang Tri itu tidak ada di luar dan akan kesulitan proses pembuktian karena dia menguasai semua alat bukti dan juga kontak dengan saksi. Maka sudahlah, nanti nunggu Bambang Tri saja bebas atau kasus pidananya selesai. Tak tinggal diam, Egy pun membalas bahwa Yusril seharusnya tidak perlu terlalu ikut campur karena sudah menjadi keputusan musyawarah kuasa hukum Bambang untuk mencabut tuntutan itu. Egy membalas kalau dirinya tak sibuk dengan pekerjaan Yusril, terutama menyangkut pembelaan dalam sengketa Pilpres. Ia meminta Yusril bijak dan tidak menyinggung masalah profesionalitas. Egy juga menyarankan Yusril menggugat agar Yusril juga memahami dinamika gugatan melawan kekuasaan. Egy curiga kalau Yusril sebenarnya ingin mengincar posisi pembela hukum Jokowi hingga akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu gagal mendapatkan job akibat dicabutnya gugatan tersebut. Dugaan ijazah palsu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi kembali mencuat usai dapat gugatan dari Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi juga memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinudin, menyatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Menurutnya motivasi Bambang untuk menggugat ijazah Jokowi agar fakta terungkap secara terang benderang. Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan bahwa jika memang asli, maka Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Namun jika ijazah terbukti palsu, maka Ahmad menyebut bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Fakta gugatan ijazah Jokowi, Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 hingga 2024. Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti sebagai tergugat 4. Polemik dugaan ijazah palsu, Egy Sujana minta Jokowi taat hukum, datang ke sidang bawa ijazah asli. Sidang kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri, Egy Sujana, menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya.
Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Barreskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bawah tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juli menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Jokowi mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebab dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi termasuk ijazah, yakni saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan sebagai calon presiden tahun 2014. Juli menegaskan dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan telah melakukan verifikasi lapangan, termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.